Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Marilah saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, yang telah berkenan memberi kami hari yang baru. Kami akan menjalaninya dengan melakukan kehendak Tuhan. Karena itu kami membutuhkan firman sebagai pedoman hidup. Di hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Setiap orang yang mau mendengar firman dituntun oleh hikmat Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, agar supaya firman Tuhan yang diberitakan benar-benar boleh menjadi berkat, menuntun kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian Alkitab yang menjadi perenungan di hari ini terdapat dalam Matius 28 ayat 20a. Matius 28 ayat 20a, demikian bunyinya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Demikian bacaan Alkitab di hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menjadi murid Yesus tidak cukup hanya dengan sebuah pengakuan. Baptisan pun bukanlah akhir dari proses pemuritan. Karena menjadi murid Tuhan Yesus itu adalah sebuah proses yang harus dijalani sepanjang kehidupan. Ketika seseorang menjadi murid Tuhan Yesus dan dia dibaptis, maka sepenuhnya dia harus menjalani hari-hari hidupnya dengan berpegang pada ajaran Tuhan, dan dia wajib untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu kita lihat sebelum terangkat ke sorga, Tuhan Yesus dalam amanatnya, dia memerintahkan kepada para rasul bukan hanya sekedar untuk memuridkan segala bangsa, bukan hanya sekedar untuk membaptis, tetapi hal penting yang harus dilakukan sesudah semua itu adalah mengajar. Ayat 20a yang menjadi perenungan kita di hari ini berisi perintah Tuhan Yesus kepada para rasul supaya mereka mengajarkan segala sesuatu yang telah Dia perintahkan. Jadi para rasul mereka bertanggung jawab untuk memberitakan Injil, untuk memberikan penjelasan kepada setiap orang yang mau menjadi murid, dan menuntun setiap orang agar supaya mereka sungguh-sungguh mau hidup menurut ajaran Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mau memusatkan perhatian pada perintah-perintah Tuhan, dan mereka mampu untuk menerapkan perintah itu dalam hidup sehari-hari. Nah, saudara-saudara, berefleksi dari firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa pendidikan dan pengajaran iman itu adalah tugas gereja yang tidak boleh diabaikan. Gereja sebagai sebuah institusi dalam program-program pelayanan harus memberi perhatian pada pendidikan dan pengajaran iman, pada pembekalan, pada katekisasi, di mana setiap pelayan Tuhan harus memperlengkapi anggota jemaat supaya benar-benar bisa menjadi murid Yesus sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan pendidikan iman itu harus dimulai dari dalam keluarga. Karena itu bagi setiap keluarga Kristen sangatlah penting untuk memperhatikan pendidikan dan pengajaran iman kepada anak-anak. Karena dari dalam keluarga lah seorang anak akan mengenal siapa Tuhan. Dari dalam keluarga seorang anak akan belajar bagaimana kehidupan beriman. Setiap orang tua harus memperlengkapi diri supaya tidak salah mengajar. Setiap orang tua harus memiliki pengetahuan yang benar supaya dapat menanamkan nilai-nilai iman dalam kehidupan anak-anak. Proses pembelajaran dalam keluarga bukan hanya kata-kata, tetapi bagaimana sikap, perilaku kehidupan orang tua bisa menjadi proses pembelajaran bagi anak-anak. Anak-anak adalah gereja masa depan. Karena itu kita harus persiapkan mereka untuk benar-benar menjadi orang-orang
yang hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, berefleksi dari firman ini, maka tujuan dari pendidikan dan pengajaran adalah agar supaya semua orang percaya benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus yang memiliki pengetahuan yang benar, berkarakter Kristiani, dan memiliki komitmen untuk mau melakukan perintah-perintah Tuhan seumur hidupnya. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah setiap orang yang mendengar firman Tuhan akan digerakkan oleh Tuhan untuk dapat melakukan firman itu dalam hidup. Kami sadar kami punya kelemahan dan keterbatasan. Karena itu kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat menunjukkan kehidupan sebagai murid Yesus yang mau melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan. Dan ajar kami untuk boleh membawa hidup menjadi alat kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa bagi setiap orang tua dalam tanggung jawab untuk mendidik mengajar anak-anak. Tuhan akan selalu perlengkapi agar supaya setiap orang tua boleh menjadi teladan dalam kehidupan anak-anak, sehingga anak-anak akan memiliki pengetahuan yang benar, mereka punya karakter Kristiani, dan mereka akan menjadi orang-orang yang punya komitmen yang kuat untuk selalu mau hidup di dalam Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami, tugas kerja kami di sepanjang hari ini, biarlah semua tetap ada dalam pertolongan Tuhan. Ini kami yang berdoa sambil mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian di hari ini. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.